Semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke bab baru. Kita akan mempelajari mengenai momentum dan impuls. Nah, kalian tentu sudah pernah kan menonton atau melihat atau menyaksikan berita olahraga mengenai olahraga American football. Nah, dalam permainan American football, pemain bertahan mencoba menghentikan laju lari dari pemain penyerang yang membawa bola. Pertanyaannya, bagaimanakah cara yang harus dilakukan oleh pemain penyerang agar sulit dihentikan oleh pemain bertahan? Dan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh pemain bertahan agar dapat menghentikan pemain penyerang? Nah, olahraga American football ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai momentum. Cara yang harus dilakukan oleh pemain penyerang agar sulit dihentikan oleh pemain bertahan adalah pemain penyerang harus berlari dengan kecepatan yang besar, sehingga lebih sulit dihentikan oleh pemain bertahan. Dan juga, para pemain American football harus memiliki postur badan, postur tubuh yang besar dan kuat, sehingga lebih sulit dihentikan oleh pemain bertahan. Kemudian bagaimana ya cara yang harus dilakukan oleh pemain bertahan agar dapat menghentikan pemain penyerang? Tentu saja pemain bertahan harus memberikan gaya tertentu supaya pemain penyerang dapat dihentikan. Semakin besar kecepatan dan massa pemain penyerang yang menyerang, maka gaya yang diperlukan untuk menghentikan pemain penyerang tersebut juga akan lebih besar. Nah, ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda itulah yang disebut sebagai momentum. Nah, maka dari itu anak-anak, mari kita pelajari materi hari ini dengan sangat antusias. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang momentum dan besaran-besaran yang mempengaruhi momentum, yaitu massa dan kecepatan. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang impuls. Impuls dipengaruhi oleh besaran, yaitu apa saja? Yaitu gaya dan selang waktu. Kemudian kita akan mempelajari hubungan antara impuls dan momentum. Oke, langsung saja. Kita lihat ilustrasi dan gambar kejadian berikut ini. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, terlihat dari gambar di atas bahwa dampak dari kerusakannya, ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sepeda ketika menabrak pohon. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang massanya lebih besar daripada sepeda akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan, sehingga dapat disimpulkan momentum sebanding dengan massa. Sama halnya seperti pemain American football tadi ya, semakin besar massa pemain American football, maka dia akan lebih sulit dihentikan daripada pemain American football yang memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Semakin besar massa pemainnya, maka momentumnya akan menjadi lebih besar sehingga lebih sulit dihentikan. Oleh karena itu, pemain American football itu biasanya memiliki postur yang besar-besar dan kuat-kuat agar momentumnya juga besar. Oke, kemudian berikut ini kita lihat penjelasannya ya. Jika seseorang pada gambar di atas memiliki peluru yang identik, di mana massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2. Tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda, yaitu kecepatan peluru pertama lebih besar daripada kecepatan peluru kedua. Maka akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai oleh peluru dengan kecepatan yang lebih besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah juga dibandingkan dengan peluru yang memiliki kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa momentum sebanding dengan kecepatan. Sama halnya dengan pemain American football tadi ya. Pemain American football yang memiliki kecepatan lari yang lebih besar tentu akan lebih sulit dihentikan oleh pemain bertahan ya, dibandingkan
pemain American football yang larinya itu pelan. Jadi rata-rata pemain American football itu memiliki kemampuan kecepatan lari yang baik ya, yang cepat, sehingga dapat memiliki momentum yang besar, sehingga akhirnya bisa mencetak poin. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya besaran-besaran yang mempengaruhi momentum, yaitu massa dan kecepatan. Benda yang memiliki momentum besar akan sulit dihentikan gerakannya. Maka untuk menghentikan gerak benda tersebut diperlukan gaya tertentu. Nah, rumusannya momentum tadi kan dipengaruhi oleh besaran massa dan kecepatan. Sehingga momentum dapat dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan. Satuannya adalah kilogram meter per sekon, karena satuan massa adalah kilogram dan satuan kecepatan adalah meter per sekon. Momentum itu merupakan besaran vektor ya, karena dipengaruhi oleh kecepatan. Kecepatan itu kan besaran vektor. Maka di sini momentum juga merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian kita akan masuk ke materi impuls ya. Impuls merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau selang waktunya itu mendekati 0. Untuk memahami konsep impuls, kita perhatikan yuk, ini ada gambar seorang pemain bola yang sedang menendang bola ya. Berdasarkan gambar di atas, pada bola diberikan gaya sentuh dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama, tetapi selang waktu sentuh delta T-nya lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu inilah yang disebut sebagai impuls. Benar ya, ketika kita sedang menendang bola, itu kita memberikan gaya kepada bola tersebut, tapi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bola tersebut bisa melambung jauh. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menendang bola, tetapi waktu sentuh antara kaki kita dengan bola itu cukup lama delta T-nya, atau lebih lama. Maka bola yang kita tendang tidak akan melambung jauh ya, dibandingkan kalau kita menendangnya dengan waktu yang cepat atau waktu kontak antara kaki kita dengan bola itu cepat. Nah, ini perhatikan contoh berikutnya ya. Manny Pacquiao adalah seorang petinju dunia asal Filipina. Pada saat bertinju, ia menggunakan sarung tinju. Sarung tinju yang digunakan oleh para petinju ini berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya. Pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul tanpa sarung tinju. Karena waktu kontak lama, maka gaya impulsif yang bekerja juga semakin kecil, sehingga sakit terkena pukulan dapat dikurangi. Jadi ternyata sarung tinju menyebabkan waktu kontak antara tangan pemukul dengan lawan yang dipukul itu menjadi lebih lama, sehingga gaya impulsifnya menjadi lebih kecil ya, dibandingkan tanpa menggunakan sarung tangan. Ketika kita tidak menggunakan sarung tinju, maksud ibu ya, tidak menggunakan sarung tinju, maka waktu kontak antara tangan petinju dengan badan lawan yang dipukul itu sangat singkat, sehingga gaya impulsif yang dihasilkan pun menjadi lebih besar juga. Sehingga kalau para petinju tidak menggunakan sarung tinju, maka akan mengakibatkan luka yang parah dan dapat membahayakan para atlet tersebut. Nah, kira-kira begitu ya. Dari situ berarti kita bisa simpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu bahwa gaya impulsif itu sebanding dengan impuls yang dihasilkan ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka impuls yang dihasilkan juga menjadi lebih besar. Dan ini tadi yang jika waktu kontak benda dengan gaya yang diberikan itu singkat,
maka gaya impulsif yang diberikan juga menjadi lebih besar. Tetapi jika waktu kontaknya itu lebih lama, maka gaya impulsif yang diberikan itu menjadi lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan gaya impulsif itu berbanding terbalik dengan selang waktu. Sehingga kalau kita gabungkan kedua besaran-besaran ini, hubungan ini, maka diperoleh F sama dengan I dibagi delta T. Sehingga I sama dengan F kali delta T. Nah, jadi rumus impuls adalah gaya impulsif dikali selang waktu kontak atau delta T. Gaya itu satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, dan delta T itu sekon, sehingga satuan impuls bisa Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Nah, impuls juga bisa dicari dengan mencari luas daerah di bawah kurva gaya terhadap selang waktu, karena tadi kan impuls itu rumusnya F kali delta T. Maka kita bisa mencari impuls dengan menghitung luas daerah yang diarsir ini. Tapi ingat ya, karena impuls merupakan besaran vektor, maka dipengaruhi oleh arah ya, sehingga luas daerah yang berada di atas sumbu X ini atau sumbu T ini bernilai positif, dan luas daerah yang di bawah sumbu X atau sumbu T ini bernilai negatif. Lalu, apa ya hubungan antara impuls dan momentum? Kita perhatikan kejadian pada gambar berikut. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan GLBB dalam rentang waktu tertentu atau delta T, sehingga berlaku hukum kedua Newton ya, karena memiliki percepatan. Jadi mula-mula benda ini bergerak dengan kecepatan awal V1 dan diberi gaya sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Sehingga di sini ada perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Maka berarti terjadilah di situ gerak lurus berubah beraturan, sehingga kita menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A ya. Gaya yang mempengaruhi gerak benda tersebut adalah gaya F, sehingga kita tulis di sini F sama dengan M dikali percepatan, itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, atau V2 dikurang V1 per delta T. Kemudian F kita kalikan silang dengan delta T menjadi F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang V1. Ini kali masuk ya, M kali V2 dikurang M dikali V1. Seperti yang kita tahu bahwa F kali delta T tadi adalah impuls dan M dikali V adalah momentum. Sehingga rumus ini bisa kita tulis menjadi I sama dengan P2 dikurang P1, atau impuls merupakan perubahan momentum. I sama dengan delta P atau P2 dikurang P1, perubahan momentum. Jadi berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum di atas, dapat disimpulkan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Ingat ya, karena momentum merupakan besaran vektor, maka nilai kecepatan yang berlawanan arah diberi tanda negatif. Jadi, misalnya nih, kecepatan ke arah kanan kita anggap sebagai positif, kecepatan yang positif. Maka, kecepatan ke kiri kita beri tanda negatif karena berlawanan arah, atau sebaliknya. Contoh soal mengenai momentum. Sebuah bus bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Hitung besar momentum bus tersebut.
Kita ubah dulu satuannya menjadi satuan SI semua ya, 72 km per jam. Kita ubah dulu menjadi meter per sekon. Jadi diketahui di sini V-nya adalah 20 meter per sekon dan massanya adalah 2000 kg. Sehingga untuk mencari momentum tinggal massa dikali kecepatan, yaitu 2000 dikali 20 meter per sekon, yaitu 40.000 kg meter per sekon. Kalian tentu sudah paham ya cara mengubah satuan atau mengkonversi satuan seperti ini ya, bisa kalian lihat. 72 km dijadiin meter menjadi 72.000 meter, dibagi 1 jam adalah 3.600 sekon. Tinggal dibagi hasilnya ini. Contoh soal kedua yaitu contoh soal tentang impuls. Seorang pemain sepak bola menendang bola yang diam dengan gaya 90 Newton. Bila bola bersentuhan dengan kaki dalam selang waktu 0,1 sekon, tentukan impuls yang bekerja pada peristiwa ini. Rumus impuls tadi adalah gaya dikali selang waktu. Berarti tinggal kita kalikan saja gaya 90 Newton dengan selang waktu bekerjanya gaya tersebut yaitu 0,1 sekon. Sehingga hasilnya adalah 9 Newton sekon. Very easy bukan? Sekarang kita lanjut ke soal hubungan antara impuls dan momentum. Perhatikan gambar berikut. Bola kasti bermassa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Maka kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui yaitu massa. 150 gram diubah menjadi kilogram. Kemudian kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon ke arah kanan, kita anggap sebagai positif ya nilainya. Dan setelah bola tersebut terpantul, maka kecepatannya menjadi 8 meter per sekon ke arah kiri. Maka perlu kita beri tanda negatif karena berlawanan dengan arah kecepatan awal. Kemudian waktu kontak bola dengan dinding adalah 0,05 sekon. Yang ditanyakan adalah waktu kontak antara bola dan dinding, yaitu F yang ditanya ya. Maka kita gunakan rumus hubungan impuls dan momentum tadi. Ya, hubungannya adalah impuls merupakan perubahan momentum. Sehingga impuls adalah momentum akhir dikurang momentum awal. Impuls itu tadi adalah F kali delta T. Kemudian kecepatan akhir bola tersebut adalah min 8, kita masukkan angkanya ya. Dan kecepatan awal bola tadi adalah 10. Kemudian kita masukkan angka-angkanya dan kita hitung. Setelah itu di sini kita peroleh nilai F-nya, gaya kontaknya bernilai min 54 Newton. Jadi besar gaya kontak antara bola dan dinding adalah 54 Newton dengan arah ke kiri. Tanda negatif menunjukkan arah dari gaya kontak tersebut karena gaya merupakan besaran vektor. Oke anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai materi momentum dan impuls. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Keep the spirit high.